Hi everyone, welcome back to our channel. Hari ini kita akan bahas video dari Kok Bisa tentang bagaimana sebenarnya pasar saham bekerja. Melalui video ini, kami akan memberikan reaction serta analisis SWOT-nya. So, yuk kita tonton! Pasar saham, dua kata yang kebanyakan orang mikirnya adalah mainannya om-om tajir memakai jas di pusat kota. Tapi makin kesini makin banyak juga yang sadar kalau sebenarnya investasi itu bisa juga buat siapa aja. Kita sendiri, tetangga, dan tentunya si teman kita yang tiap hari kerjaannya update grafik di sosmed. Oke, mungkin kita udah sering dengar berbagai cerita tentang ini. Tapi sebenarnya simpelnya banget, gimana sih caranya pasar saham bekerja? Untuk ngejawab itu, kita mesti ngerti dulu kalau pasar modal, yang sering kita sebut pasar saham itu emang beneran kayak pasar. Kita yang datang ke pasar sebagai pembeli adalah investor yang siap transaksi. Di dalamnya ada banyak toko yang jualan berbagai produk. Dan kayak di pasar juga, para penjual toko sebenarnya banyak yang jualan produk yang sama, tapi biaya belanjanya beda-beda tipis. Dan kalau lihat sekeliling, di pasar itu ada barang yang laku banget sampai harganya melangit. Dan ada juga yang gak laku-laku sampai harganya turun terus. Dan ya, inilah gambaran harga saham yang naik turun. Tapi emangnya kenapa sih harga saham itu bisa naik banget atau bahkan turunnya gila-gilaan? Jadi sebelum jawab itu, kita mesti tahu kalau saham itu bukti kepemilikan modal sebuah perusahaan. Tapi nggak semua perusahaan itu ada di pasar modal, karena ada syarat yang harus dipenuhin. Simpelnya gini, bayangin abang bakso kesayangan kita suatu saat usahanya makin maju dan punya banyak restoran di Indonesia. Terus karena tiap tahun untung terus, Mang Loncat berencana buat nambahin modal dengan menjual sebagian kepemilikan perusahaannya ke orang-orang lewat pasar modal. Apa yang dilakuin Mang Loncat disebut IPO. Nah, bukti kepemilikan itulah yang disebut lembar saham. Lembaran saham inilah yang dibeli para investor dengan harapan bisa dapat imbalan dari dua cara, lewat kenaikan harga saham atau dari waktu perusahaan bagiin keuntungan. Ini juga ngejawab soal naik turunnya harga saham. Ya, semakin bagus perusahaannya, maka makin banyak orang yang mau beli saham perusahaan itu dan makin juga menjulang harganya. Atau sebaliknya, kalau masa depannya suram, akhirnya nggak ada yang mau beli sahamnya dan bikin harga saham jadi melorot ke harga paling rendah. Tapi selain dari performa perusahaan, ada faktor lain yang nyebabin naik turunnya harga saham. Dan itulah gambaran besar saham di bawah 5 menit. Tentunya banyak yang nggak bisa diceritain dalam waktu singkat. Investasi saham emang bisa ngasih keuntungan besar, tapi di sisi lain juga punya resiko yang nggak kalah menakutkannya. Jadi sekarang nggak perlu jauh-jauh ke pasar modal buat investasi kalau emang belum siap, karena kata investor yang satu ini, investasi ke diri sendiri adalah cara buat ngasilin keuntungan yang paling besar. Dan seperti biasa, terima kasih. Gimana? Menarik ya videonya dengan menggunakan animasi untuk membahas topik yang kompleks. Jadi, mari kita bedah analisis SWOT-nya. Yang pertama, S, strength atau kekuatan. Nah, sangat tampak ya bahwa video tersebut dapat memanjakan visual dengan animasi-animasi keren, menarik, dan relevan dengan topik yang dibahas. Animasi ini juga membantu siapapun yang menonton untuk dapat membayangkan bagaimana proses jual beli saham dapat terjadi. Selanjutnya, video ini edukatif dengan mengangkat topik mengenai kebijakan moneter yang berdampak pada perekonomian dengan bahasa yang simpel, sehingga mudah dipahami bagi mereka yang baru belajar mengenai pasar saham. Misalnya saja pada penjelasan mengenai saham go public dan bagaimana cara saham dibeli publik. Yang terakhir, video ini mudah diakses di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan alat elektronik seperti smartphone, laptop, tablet, dan jaringan internet tentunya. Tapi kalau bicara soal kelemahan atau weakness-nya,
mungkin video ini kurang cocok bagi teman-teman yang ingin belajar tentang analisis saham secara mendalam. Karena dalam video tersebut hanya dijelaskan dasar-dasar tentang saham aja. Aksesibilitas video menggunakan platform YouTube juga terbatas bagi mereka yang tidak memiliki koneksi internet atau juga perangkat elektronik. Video ini menjelaskan secara sederhana bagaimana mekanisme pasar saham, sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran di ruang kelas. Guru bisa menayangkan video di kelas, lalu membahas konsep pasar saham lebih mendalam melalui beberapa aktivitas seperti diskusi, studi kasus, kuis, dan juga tugas kelompok. Video ini sebenarnya punya potensi yang besar untuk menjangkau audiens atau penonton yang lebih luas. Misalnya, channel video Kok Bisa menjelaskan lebih detail tentang analisis teknikal dan juga fundamental, sehingga video ini bisa menarik minat mereka, yaitu penonton yang ingin belajar lebih jauh mengenai investasi. Namun, ada tantangannya atau triknya juga nih. Misalnya, di sekolah tersebut tidak memiliki akses multimedia atau internet, maka video ini akan sulit digunakan di dalam kelas. Selain itu, adanya persaingan dari konten edukasi lainnya di YouTube menjadi hambatan tersendiri untuk mendatangkan lebih banyak audiens. Jadi, itu tadi analisis SWOT dari video Kok Bisa. Gimana? Kira-kira kalian setuju tidak dengan poin-poin yang disampaikan tadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video reaction lainnya. Sampai jumpa!